tradisional, ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada semua? Tidak. Ada yang hadir siapa? Begini sakit. Ini ada lagi? Abdul izin. Oh, 2 orang yang penting ya? Ya. Oke. Adik-adik, saya sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagaimana kalian nanti mampu mendeskripsikan ya, struktur, fungsi, konsep pakan dan bagaimana cara pembuatan pakan melalui pengamatan langsung atau praktek, juga melalui nanti pengamatan video, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana adik-adik mampu menjelaskan berbagai jenis pakan dan kandungannya sesuai SOP industri dengan melalui studi literatur. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita tes konsentrasi dulu ya. Siap semuanya? Siap. Oke, begini. Kalau saya bilang kiri, kalian angkat tangan kanan. Siap. Konsentrasi. Kiri. Ayo. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Oke, sudah 100%. Baik, kita di peternakan ini sangat banyak peluang. Ya. Jangan berpikir bahwa kita hanya akan bekerja. Tapi sekalipun kita tidak bekerja, dengan dibekali keahlian atau keilmuan kita di peternakan, salah satunya kita bisa menjadi pengusaha. Baik adik-adik, saya akan menampilkan video tentang proses pembuatan pakan dan penyajian pakan, ya. Peternakan ayam berdaging skala besar sangat tergantung dengan pakan ayam atau kur ayam. Kalian tahu, untuk mendapatkan ayam berdaging berat 2 kg dibutuhkan pakan ayam sebesar 5 kg. Hal ini membuat usaha para peternak sangat tergantung dengan harga kur. Selain itu, setiap tahapan pertumbuhan ayam juga membutuhkan jenis pakan yang berbeda. Ayam cepat ini pabrik juga membutuhkan untuk menyimpan beberapa jenis bahan di silo-silo besar ini untuk menjamin proses produksi tidak akan terhenti dengan sedikit kendala pada rantai suplai bahan baku. Setelah semua bahan disalurkan ke mesin percetakan pakan padat, langkah selanjutnya dalam proses produksi pakan ini adalah paneling. Ukuran pellet padat ini tersedia di berbagai diameter yang berbeda sesuai dengan umur ayam. Nah, setelah ini kita lihat bagaimana pembuatan pakan manual ya. Ini yang di masyarakat. Bahan pakannya yang pertama adalah jagung kedelai, kemudian ya kapur atau juga garam,
Bisa? Sudah cukup? Oke. Sekarang lanjut. Ini masuk ini nomor 7, nomor 8. Ini kan tadi di video itu ada kaitan tentang ukuran bahan pakannya, betul nggak? Nah, ini kan ada berbagai macam nih. Ini ada apa saja nanti kalian identifikasi sendiri. Oke, cukup ya. Setelah kalian tadi melakukan pengamatan dari video maupun langsung, nah, saya pengen tanya, kira-kira dari 8 bahan pakan ini, mana yang termasuk bahan pakan unggas? Nomor 1, bahan pakan unggas? Unggas. 2, unggas. 3, unggas. 4, unggas. 5, unggas. 6, unggas. 7, ruminansia. 8, ruminansia. Jadi berarti pakan yang bukan pakan unggas adalah nomor 8. Ini saya bagi kelompok kerja ya. Kelompok pertama tentang membahas tentang ketersediaan pakan. Kelompok kedua membahas tentang cara pemberian pakan atau kebiasaan pemberian pakan. Kemudian kelompok ketiga akan membahas tentang kandungan gizi pakan. Ya. Kelompok 1 Dadan Ramdhani, Ali, Jenny. Kelompok 3 Johan, Raffi, Imas, Dadan, Siti Mariam, dan Wahyudi. Ya. Silakan nanti duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, ini mah duduk per kelompok. Tugas kelompoknya itu yang pertama buat dalam bentuk laporan. Laporan identifikasi ya. Kemudian yang kedua, presentasikan di depan kelas. Oke, adik-adik, ini kan kita sekarang pengamatan lingkungan ya, pengamatan ketersediaan pakan. Ini kalian bisa amati di sini lahan praktek kalian ada 2 macam pakan. Ini bahan pakan apa? Ruminansia. Ruminansia ya. Oke, ini jenisnya apa? Ini? Nah, sekarang kalian amati ya, bagaimana kaitannya tentang ketersediaan pakan. Ini umur berapa? Ini kan sudah berbunga ya, tapi tidak sampai berbuah. Nah, apa yang mengakibatkan ini? Terus faktor-faktor apa saja? Nah, ada kan jagungnya tapi tidak. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini kan jadi tantangan ya. Nah, ini ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, dipanen aja deh. Bisa cukup aja segitu. Cukup bisa ini. Bisa kalian menjelaskan apa kira-kira yang menjadi penyebabnya? Ya, nanti ditulis ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, silakan. Ayo kembali ke kelas. Nah, tadi kan sudah mengamati ya. Coba kira-kira faktor yang pertama kira-kira apa? Ya, apa ya? Kan tadi jagungnya ada yang tumbuhnya seperti ini nih. Ini apa faktornya? Padahal kan jagung itu besar. Ya. Saya kan ditulis. Kira-kira menurut kamu apa faktornya? Oke, kurang air ya, berarti kekeringan. Oke, ditulis saja nanti disampaikan. Assalamualaikum Pak, di sini saya mau izin observasi. Ya boleh, observasi apa? Mengenai cara pemberian pakan. Pakan apa? Pakan unggas Pak. Unggas. Boleh. Di rumah Bapak kira-kira melihara ternak unggas? Saya pelihara ternak unggas itu ada 5. Saya gitu.
Kira-kira berapa kali Bapak kasih Sipakan. Sipakan paling 2 kali, pagi sama sore. jenis pakannya dikasih apa? Kalau pakannya itu bebas, ada limbah makanan ya. Terus yang pokoknya itu dedak dari apa? Padi ya, penggilingan padi. Itu yang pokoknya. Kalau yang lain-lainnya cuma limbah makanan sehari-hari. Kalau sekarang kira-kira bobotnya udah berapa? Paling 1,5 lebih lah, tapi belum sampai 2 kan. Baik Pak, terima kasih, sekian saja observasi yang kami tanyakan ke Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tadi kalian wawancara dengan siapa? Kohan. Menurut Kohan gimana sih wawancaranya? Pemberian Pak itu berapa kali di sini? Nah, jenis-jenisnya kalian harus tahu nggak jenis pakan yang diberikan di beberapa Kohan? Jadi semua hanya mengupayakan ingin di sekitar itu beliau berada. Gimana? Apa yang kalian amati tentang ini? Jadi di literatur ini ada bahan jagung ya Pak. Jagung itu merupakan sebagai energi untuk ayam. Nanti kandungan-kandungannya per bahannya ditulis nanti disampaikan ya. Ya Pak. Terus apa yang mempengaruhi kandungan gizi? Nah, itu harus diketahui juga ya Pak. Ya. Jadi bagaimana supaya gizi bahan pakan itu selalu bagus, terawat dan sebagainya. Adik-adik gimana? Sudah selesai laporannya? Oke. Jadi silakan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari identifikasinya. Oke. Saya persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 tentang ketersediaan makan akan mempresentasikan laporan hasil diskusi kami. Yang pertama itu faktor apa sih yang mempengaruhi ketersediaan bahan makan? Ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan makan. Yang pertama itu karena sebagian besar bahan makan bersifat musiman. Kemudian yang kedua, tidak tepatnya manajemen pemeliharaan atau pengelolaan pakan. Kemudian yang ketiga, semakin sempitnya lahan pertanian yang digunakan karena digunakan untuk industri atau perumahan. Kemudian yang keempat adalah suhu harian, yang kelima iklim, dan yang keenam karena ketersediaan air. Kemudian yang kedua, hal apa yang harus dilakukan saat ketersediaan makan menurun? Hal yang dapat dilakukan saat ketersediaan makan menurun yaitu adalah penyimpanan. Penyimpanan menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan karena bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga energi yang disimpan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Silakan kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya. Pak, izin untuk bertanya kepada kelompok 1. Oke. Bagaimana cara industri menyimpan stok bahan pakan untuk cadangan di musim kemarau? Jadi gini maksudnya, kan kalau di musim hujan itu mungkin banyak bahan pakan, di musim kemarau ini kan sulit. Nah gimana caranya supaya di musim kemarau ketersediaannya selalu ada? Jadi apa yang dilakukan? Izin menjawab dari kelompok pertanyaan dari kelompok 3. Nah, kan saat musim hujan itu kemungkinan besar si bahan pakan itu melimpah ya. Nah, kita kan harus mempunyai silo-silo besar untuk menyimpan bahan pakan saat melimpah. Nah, saat musim hujan itu saat yang tepat untuk menyimpan bahan pakan. Jadi saat datangnya
Kemudian cara pemberian pakan pada ayam dengan modern, yaitu dengan memberikan pakan secara ad-libitum. Pemberian pada ayam bila dilakukan dengan cara ad-libitum ini, yaitu memberi pakan dalam jumlah yang tidak dibatasi tetapi tetap teratur. Pemberian pakan secara Pemberian pakan pada ayam kampung. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Close dulu buat kelompok 2. Silakan kelompok lain ada yang menanggapi atau menyanggah atau menanyakan atau bertanya. Jadi pertanyaan Ya, saya. kepada kelompok 2 maksud kelompok 3 yang bagaimana cara pemberian pakan ketika mesin rusak? Jadi kelompok 3 pertanyaannya gini, mungkin yang ditanyakan adalah di industri pakan modern ya. Nah, apa yang dilakukan oleh peternak apabila saat suatu tertentu mesinnya rusak, mesin pemberian pakannya? Kan biasanya otomatis, silakan. Jadi menjawab, Ya, boleh. mungkin dengan cara pemberian pakan secara manual dengan mengisi galon-galon pakan satu demi satu. Jadi dengan cara manual tetap harus dilakukan seperti itu, karena nggak mungkin kan dibiarkan, ya. Oke. Ada lagi tambahan? Silakan. Ada tambahan dari pemberian pakan secara manual dan alat dan memperbaiki alatnya. Oke, jadi alatnya juga harus diperbaiki, sambil diperbaiki alat, sambil diperbaiki mesinnya, pemberian pakan harus tetap berjalan ya, secara manual. Oke, cukup ya. Oke, terus buat kelompok 2. Selanjutnya saya persilakan kelompok 3 ke presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Faktor yang mempengaruhi perubahan nilai nutrisi bahan pakan ada 2, yaitu di pengolahan dan juga penyimpanan yang terlalu lama. Jadi di pengolahan yaitu ada perbandingan kandungan nutrisi pakan yang dibuat di industri pakan dan di masyarakat. Kandungan gizi pakan yang dibuat di industri pakan lebih baik dan lebih komplit karena sesuai dengan kebutuhan ayam karena sudah melalui uji laboratorium, dan bahan-bahan pembuatan pakan di industri lebih terjamin keamanannya dari potensi ancaman yang bisa merusak nilai gizi. Nah, sedangkan di masyarakat hanya menggunakan bahan-bahan seadanya dan tidak diukur kebutuhan ayam tersebut. Oke. cukup sekian dari presentasi. Oke, lapor dulu buat kelompok 3. Oke, maka kelompok 1 sama kelompok 2 barangkali mau bertanya. Yang ini. Ya kan, kelompok. Bagaimana kalian memberikan pakan yang sesuai dengan gizi kebutuhan ayam tersebut? Jadi gini maksudnya pertanyaannya mungkin bagaimana cara kita memberikan pakan yang sesuai ya untuk kebutuhan ayam tersebut berdasarkan apanya? Silakan. Izin menjawab. Jadi pemberian pakan ayam itu sesuai umurnya, yaitu ada pakan starter, pakan grower, dan pakan finisher. Pakan starter adalah pakan ayam umur 0 sampai 14 hari, dan pakan grower adalah 15 sampai 28, dan pakan finisher adalah pakan yang digunakan untuk akhir sampai periode panen. Oke, cukup jawabannya, bisa dimengerti. Jadi pemberian pakan itu gizinya bisa disesuaikan berdasarkan umur ayam. Ya. Kelompok 2 barangkali ada pertanyaan. Ada dampak lain pada unggas dalam kekurangan pakan. Oke, dampak dari kekurangan gizi pakan apa yang terlihat? Apabila ayam kekurangan gizi, maka yang akan terjadi adalah ayam akan emas, kemudian pertumbuhannya tidak akan maksimal. Lalu itu berpotensi merugikan bagi peternak.
Oke, jadi kekurangan gizi itu bisa menimbulkan pertumbuhannya tidak maksimal. Misalnya harusnya di usia 30 hari itu mencapai bobot 2,5 kg. Ternyata karena pakannya jelek, kandungannya kurang bagus, jadinya cuma sampai misalkan di 2 kg. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, dulu buat kelompok 3. Oke, sebelum kita ke sesi akhir, tolong tadi laporannya yang hasil kalian pengamatan dikumpulkan dulu. Baik, adik-adik, sangat luar biasa tadi hasil identifikasinya, ya. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil kalian diskusikan. Ya. Yang pertama, tentang ketersediaan pakan itu sangat dipengaruhi oleh iklim dan kondisi lingkungan serta pengelolaan pasca panen. Ya. Jadi kalau ketersediaan pakan ini menurun, ya, bagaimana solusinya? Nah, ketika panen, maka perusahaan-perusahaan pakan itu akan melakukan stok pakan melalui gudang-gudang pakan atau silo-silo yang mereka miliki. Sehingga di musim kemarau mereka punya stok pakan untuk produksi. Ya. Kemudian, nah, yang kedua, kenapa ketersediaan pakan ini terkadang sulit juga atau berkurang? Itu dipengaruhi oleh rebutan lahan, baik lahan pertanian maupun lahan industri. Contoh mungkin di Kabupaten Majalengka sekarang sudah mulai banyak pabrik-pabrik dan perumahan. Secara tidak langsung atau secara langsung itu stok pakan atau lahan jagung pasti berkurang. Itu salah satunya, jadi alih fungsi lahan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih kebiasaan pemberian pakan? Nah, di industri sistem pemberian pakan itu sudah mekanisasi atau otomatis menggunakan mesin. Nah, tapi bukan tanpa tantangan. Seperti tadi yang ditanyakan oleh kelompok 3. Bagaimana kalau suatu saat mesinnya rusak? Ya, atau mati lampu misalnya. Nah, maka dari itu sistem di industri modern juga bukan tanpa tantangan. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu melakukan pengecekan atau perawatan secara berkala. Dan kalau misalkan suatu hari ada kejadian mati lampu atau mesinnya rusak, itu harus siap sistem manual. Nah, tantangannya apa? Selain tadi kerusakan mesin, tantangannya adalah di industri modern SDM-nya harus siap mengoperasikan panel-panel otomatis yang ada di dalam kandang. Jangan sampai kalau tidak mengerti harusnya ngasih makan malah masih air minum yang banyak, itu kan bisa bahaya. Ya. Kemudian yang ketiga, kandungan gizi bahan pakan di industri itu bisa dipastikan lebih baik. Kenapa? Karena secara seleksi, ya, mereka itu ketat. Dia punya grading atau standarisasi bahan pakan yang bisa masuk ke industri itu. Misalkan dari kandungan airnya tidak boleh lebih dari 12%. Nah, itu di lab dulu setiap bahan pakan yang masuk ke sana. Ya. Kemudian kondisi gizi pakan sangat mempengaruhi pertumbuhan. Sangat jelas apabila tadi ayam tidak diberikan gizi sesuai kebutuhannya, otomatis pertumbuhannya tidak akan maksimal. Bahkan mungkin rentan kematian, rentan terkena penyakit dan lain-lain. Tolong ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengerjakan beberapa tugas. Waktunya 15 menit ya. Baik, silakan dikumpulkan, waktunya sudah habis. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, ya. Saya ucapkan terima kasih tadi atas partisipasi kalian. Cuma ada beberapa yang harus saya koreksi dari kalian. Yang pertama, pada saat presentasi itu kalian itu jangan fokus membaca, ya, tapi harus melihat OG juga. Kenapa? Ya, itu kan komunikasi pada saat presentasi harus juga terjadi. Ya, kita harus menghargai OG. Kemudian yang kedua, suara yang kalian ucapkan itu harus jelas, harus lantang. Yang bertanya juga seperti itu, ya. Kemudian pilihan katanya yang sopan.
sopan, ya, yang formal kalau saat diskusi. Itu saja mungkin ya koreksinya. Kemudian selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang formulasi makan ternak. Ya, mohon sebelum pembelajaran nanti kalian baca-baca dulu di rumah. Ya. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.